Sebelum kita mulai cerita ini, saya ingin memberitahu kalau ada aturan yang tidak tertulis, yaitu semua yang hadir di sini wajib menyapa. Cukup tuliskan hadir di kolom komentar. Karena yang cuma nonton diam-diam tanpa ninggalin jejak, kadang ternyata bukan dari dunia yang sama. Namaku Raka. Malam itu, aku cuma ingin jalan-jalan, nyari udara segar. Pekerjaan makin berat, hidup makin sempit, dan rasanya aku butuh pelarian. Aku nggak ngangka pelarianku malam itu justru akan jadi awal dari sesuatu yang nggak bisa kutarik kembali. Aku menyusuri pasar malam tua di pinggiran kota, yang katanya dulunya bekas pemakaman Belanda. Entah benar atau enggak, tempat itu memang punya aura aneh. Lampu-lampu temaram berkedip, kios-kios tua dipenuhi barang antik, dan para pedagang seperti muncul dari masa lalu. Tapi ada satu lorong kecil, sempit dan gelap, di antara dua tenda yang udah hampir tutup. Aku nggak tahu kenapa, tapi langkahku berhenti di situ. Ada semacam bisikan halus di telinga, bukan suara manusia, lebih seperti rasa penasaran yang mengundang. Di ujung lorong itu, tersembunyi di balik tirai lusuh berwarna merah gelap, ada satu kios kecil. Tak ada papan nama, hanya meja tua penuh debu dan barang-barang aneh, jam rusak, boneka tanpa mata, koin-koin dari negara yang gak kukenal. Di belakang meja, duduk seorang nenek tua. Kulitnya keriput seperti kertas terbakar. Matanya sipit, tapi tajam seperti belati. Dia tidak tersenyum, tidak menyambut. Hanya diam, seolah dia tahu aku akan datang. Mataku kemudian tertarik pada satu benda, tergeletak di atas kotak kayu tua. Sebuah topeng. Topeng itu seperti wajah dewa tua dari patung-patung kuil kuno, ekspresinya tenang tapi menyeramkan, matanya kosong, mulutnya setengah tersenyum seperti menyimpan rahasia yang tak pernah boleh dibuka. Terbuat dari kayu tua berkilau, dengan pola ukiran yang terlalu rumit untuk buatan manusia biasa. Dari mana ini? Tanyaku pelan. Nenek itu tak menjawab langsung. Dia menatap topeng itu, lalu menatapku. Lama, lalu akhirnya bicara dengan suara serak. Benda itu hanya akan datang pada yang membutuhkannya. Tapi ingat, setiap keinginan selalu tahu jalannya pulang. Aku tidak paham maksudnya, tapi ada sesuatu dalam nadanya yang membuatku bergidik. Aku ingin membelinya, kataku. Dia mengangguk pelan, lalu menyebut harga, tidak murah, tapi tidak mahal juga. Anehnya, jumlahnya pas dengan uang yang tersisa di dompetku malam itu. Seolah topeng itu menungguku. Saat aku menyerahkan uangnya, dia tidak menyentuhnya langsung. Dia hanya berkata pelan, hampir seperti gumaman. Jika suatu saat bayanganmu terasa lebih berat dari tubuhmu sendiri, mungkin itu tandanya kau sudah terlalu banyak memakai wajah yang bukan milikmu. Aku tidak mengerti, tapi aku tetap ambil topeng itu dan pergi. Malam itu, aku pulang membawa sesuatu yang lebih dari sekadar kayu ukiran. Aku pulang membawa sesuatu yang hidup. Sesuatu yang akan menguji, sejauh apa keinginan bisa menelan rasa sayang. Sudah 2 hari sejak aku membawa pulang topeng itu. Awalnya, kupikir aku cuma akan menyimpannya sebagai hiasan. Tapi setiap malam, entah kenapa, mataku selalu tertuju ke sana. Topeng itu kuletakkan di atas rak buku, tapi rasanya seperti dia yang memperhatikan aku, bukan sebaliknya. Ada sesuatu yang ganjil sejak topeng itu masuk ke rumah. Suara detak jam terdengar lebih keras. Angin malam terasa lebih dingin. Dan kadang, saat aku tidur, aku merasa seperti sedang diawasi, bahkan ketika lampu sudah dimatikan. Hari ketiga, kejadian itu dimulai. Waktu itu aku baru saja pulang dari wawancara kerja. Salah satu perusahaan besar. Gajinya bagus. Tapi aku tahu diri, nilai IPK-ku biasa saja, pengalaman kerjaku minim, dan selama sesi wawancara, aku merasa seperti gagal total. Malamnya,
Aku duduk sendiri di kamar. Lelah, frustrasi, dan tanpa sadar, tanganku sudah memegang topeng itu. Kupandangi matanya yang bolong. Lalu aku tertawa kecil. Coba aja gue bisa dapat kerjaan itu, gumamku sambil memutar topeng itu perlahan. Aku nggak tahu apa yang membuatku melakukannya, tapi aku memakainya. Topeng itu dingin, tapi bukan dingin biasa, dingin seperti besi yang baru diangkat dari salju. Saat topeng itu menutupi wajahku, pandanganku gelap sejenak, lalu ada kilatan cahaya di balik kelopak mata. Seolah aku melihat sesuatu yang bukan dari dunia ini. Sebuah lorong panjang, dan di ujungnya, sosok tinggi berselubung kain merah darah. Tapi sebelum aku sempat fokus, semua gelap lagi. Aku refleks melepas topeng itu. Nafasku terengah, jantungku berdetak seperti abis lari maraton. Tapi tak ada yang terjadi. Hening, biasa saja, aku tertawa, ngaco, tapi pagi harinya, handphoneku bunyi. Nomor kantor yang kemarin. Selamat pagi, Raka. Kami ingin menawarkan posisi itu kepada Anda. Bisa mulai Senin depan. Aku berdiri membeku. Lidahku keluh. Padahal aku yakin, kemarin aku gagal. Tapi sekarang, aku diterima. Dan saat aku menoleh ke arah rak buku, topeng itu sudah tidak ada di tempatnya. Dari semua yang terjadi, aku masih meyakinkan diri kalau semuanya cuma kebetulan. Pekerjaan itu kuterima. Mimpiku perlahan terwujud. Setiap pagi aku bangun lebih semangat. Senyumku mulai muncul lagi. Aku bahkan sempat berpikir, mungkin topeng itu cuma simbol keberuntungan. Tapi rasa itu nggak bertahan lama. Hari keempat setelah aku bekerja, aku mendapat kabar yang mengguncang. Dian, adikku, mengalami kecelakaan. Motornya ditabrak dari samping saat hendak menyeberang. Ia tak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit dengan luka dalam di bagian kepala. Hatiku langsung mencelos. Aku datang ke IGD dengan napas terengah, tubuh gemetar, dan otak berisik dengan pertanyaan, kenapa? Kenapa sekarang? Kenapa dia? Dian dalam kondisi koma ringan. Dokter bilang butuh waktu, tapi keadaannya stabil. Tidak ada pendarahan besar, tapi tetap saja, aku tak bisa berpikir jernih. Sampai malam itu, di rumah, aku menatap kamar dalam keadaan setengah gelap. Seisi ruangan seolah membeku. Aku duduk diam, menatap meja. Dan topeng itu, berada di tempat yang berbeda dari terakhir kali aku lihat. Aku yakin sebelumnya aku taruh di rak, menghadap tembok. Tapi kini, ia menghadap ke arah jendela. Seperti sedang menunggu sesuatu, atau seseorang. Aku coba buang pikiran itu. Mungkin aku lupa, mungkin aku salah. Tapi malam itu aku tidur dengan lampu menyala, dan suara detak jam terdengar seperti palu di dinding. Esok paginya, aku menemukan sesuatu yang membuat bulu kudukku meremang. Di bagian dalam topeng, yang sebelumnya polos, kini ada goresan samar. Seperti ukiran lama yang mulai muncul ke permukaan. Aku dekati, tulisannya dalam aksara kuno yang tidak kukenal, tapi ada satu bagian yang bisa kubaca dengan jelas. Yang kau minta, bukan tanpa tempat berpulang. Aku mengernyit. Apa artinya? Kenapa goresan ini baru muncul setelah aku memakai topeng dan keinginanku terkabul? Aku mulai merasa, ada hubungan. Tapi pikiranku masih menolak. Ini terlalu mengada-ada, kan? Mungkin ini cuma kebetulan. Tapi dalam hatiku yang paling dalam, sebuah suara kecil mulai berbisik. Kau mendapat sesuatu, dan seseorang harus kehilangan sesuatu. Dan suara itu, makin lama makin sulit diabaikan. Aku tak bisa tidur, bukan cuma karena Dian masih terbaring di rumah sakit, tapi karena pikiran ini terus mengusik. Goresan di balik topeng, perasaan bahwa sesuatu berubah sejak aku memakainya. Dan kejadian-kejadian kecil yang makin lama makin sulit disebut kebetulan. Malam itu, aku duduk di depan laptop, cahaya layar satu-satunya yang menyala di kamar.
Aku mencoba mencari hal paling logis yang bisa menjelaskan semua ini. Topeng kayu ukiran Jawa, ketikku. Tapi hasil pencarian terlalu umum. Aku tambahkan, simbol mistik, permintaan, pengorbanan. Masih terlalu luas. Hingga satu artikel di blog tua menarik perhatianku. Judulnya, Topeng Roh, Perantara Dunia dan Bayangan. Isinya campur aduk, antara mitos, sejarah, dan cerita rakyat. Tapi satu bagian membuatku menggulir halaman perlahan. Dalam budaya kuno tertentu, ada kepercayaan bahwa benda-benda tertentu bisa menjadi pintu ke dimensi lain. Salah satunya adalah topeng kayu dewa pelindung. Namun, dewa ini tidak melindungi secara cuma-cuma. Ia tidak menciptakan keajaiban, ia menukar realitas. Tanganku terhenti. Barang siapa mengenakan topeng ini dan mengucap keinginan, maka keinginan itu akan berjalan di dunia. Tapi karena hukum dunia tak bisa dilanggar, maka untuk setiap keseimbangan yang diubah, sesuatu harus diambil dari kehidupan pemakainya, biasanya dari yang paling dekat dengannya. Aku membaca ulang paragraf itu 2 kali. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku langsung teringat malam saat aku memakai topeng, ketika aku bilang ingin mendapat pekerjaan itu. Lalu, hanya 2 hari kemudian, Dian mengalami kecelakaan. Terlalu dekat waktunya, terlalu tepat. Dan sekarang, tulisan di balik topeng itu. Bukan tanpa tempat berpulang. Aku menoleh perlahan. Topeng itu duduk diam di rak. Tapi kali ini, aku tidak merasa sedang menatap benda mati. Aku berdiri dan mendekatinya dengan hati-hati. Cahaya lampu remang menyorot bagian matanya, lubang hitam yang tampak seperti jurang. Tanganku mengangkatnya perlahan, lalu kubalik. Goresan itu masih ada, tapi kali ini, di bawah ukiran pertama, muncul satu simbol baru, sangat samar, seperti baru saja muncul dari kayu yang sebelumnya halus. Simbol berbentuk seperti 2 orang saling membelakangi, satu berdiri, satu rebah. Aku menatapnya lama, satu berdiri, satu jatuh. Aku meletakkan topeng itu dengan tangan gemetar. Aku belum berani percaya sepenuhnya. Tapi untuk pertama kalinya, aku curiga bahwa mungkin, aku memang tidak mendapatkan apapun secara gratis. Dan jika itu benar, maka mungkin aku baru saja membeli impianku. Dengan nyawa orang yang paling aku sayangi. 3 minggu berlalu sejak kecelakaan itu. Dian masih koma. Setiap hari aku ke rumah sakit, duduk di kursi plastik itu, menatap wajahnya yang pucat dengan alat bantu pernapasan di hidung. Kadang aku berbicara padanya, bercerita soal kerjaan, soal berita, bahkan soal betapa rindunya aku mendengar suaranya lagi. Tapi tak ada respon, dan malam-malamku semakin tidak tenang. Topeng itu kini kusimpan dalam kotak kayu, tersembunyi di lemari. Tapi entah mengapa, aku masih bisa merasakannya. Seolah benda itu tetap bernafas meski dikurung. Kadang aku dengar suara ketukan kecil dari dalam lemari. Kadang aku bermimpi melihat Dian berdiri di ujung tempat tidur, tubuhnya beku, matanya kosong, memegang topeng itu dengan tangannya sendiri. Aku terbangun dalam keringat dingin. Berkali-kali, lalu masalah lain datang. Suatu pagi, aku mendapat telepon dari HRD. Suara di seberang terdengar sungkan tapi tegas. Mereka mengalami penyesuaian keuangan mendadak. Beberapa karyawan baru harus dipending kontraknya. Termasuk aku. Alasannya logis. Tapi bagiku, itu terasa seperti pukulan kedua, yang jauh lebih menyakitkan karena datang ketika aku sudah mulai percaya bahwa hidupku membaik. Sore itu aku duduk diam di kamar. Lampu mati, tirai tak kubuka, hanya bayangan senja yang mengendap pelan di dinding. Pikiranku kosong, tapi dalam kekosongan itu, suara lama mulai kembali. Pakailah lagi, hanya sekali lagi, kau bisa minta adikmu sadar. Kau bisa minta pekerjaan itu kembali. Apa salahnya jika kau sudah tahu akibatnya? Sekarang kau bisa memilih, siapa yang akan kau bayar. Aku berdiri perlahan.
Melangkah menuju lemari. Tanganku gemetar saat menarik gagang pintu. Kotak kayu itu masih di sana. Terkunci. Tapi aku tahu di mana kuncinya. Tepat ketika tanganku akan membuka laci, handphoneku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Berhentilah. Sebelum bayangan itu menggantikanmu sepenuhnya. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Kulit kudukku merinding. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Tak ada pesan lanjutan. Tak ada identitas pengirim. Tapi di layar, muncul notifikasi satu email masuk. Judulnya, Topeng yang Mencuri Wajah. Tanda pisah. Aku tak buka malam itu. Tapi aku juga tak membuka kotak itu. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku sadar bahwa ini bukan soal permintaan dan pengorbanan semata. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih tua, dan lebih lapar, yang sedang bermain di balik topeng itu. Dan kini aku harus memilih. Menggunakannya sekali lagi, atau mencari cara untuk menghentikan semuanya. Aku tak langsung membuka email itu. Kupandangi subjeknya berulang kali, takut, atau mungkin lebih tepatnya, enggan mengetahui isi sebenarnya. Tapi malam itu, rasa takut yang kubiarkan tumbuh selama ini mulai berubah jadi sesuatu yang lebih berbahaya. Penasaran. Dan ketika akhirnya kubuka pesan itu, hanya ada satu baris kalimat. Jika wajahmu mulai menghilang, berarti kau sudah setengah tertelan. Lalu satu lampiran, gambar topeng. Tapi bukan fotoku. Ini gambar sketsa tangan tua, kertasnya menguning, dan di bawahnya tertulis tangan sang seniman, Kawi Sukatma, 1912. Kawi Sukatma, nama itu asing. Namun begitu ku ketik di Google, hasilnya justru mengejutkan, tidak ada. Seolah-olah nama itu sudah terhapus dari sejarah. Tapi entah kenapa, aku merasa nama itu terlalu spesifik untuk dianggap lelucon. Kuputuskan untuk mencari cara lain. Malam berikutnya, aku menyelinap ke toko antik tempat pertama kali aku menemukan topeng itu. Aku masih ingat jalan kecilnya, rumah tua di ujung gang, aroma dupa, dan suara lonceng bambu yang pernah bergoyang saat angin lewat. Tapi malam itu, gang itu gelap. Rumah itu tertutup rapat. Tidak ada suara lonceng. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang ada hanya dinding penuh coretan, tulisan kapur putih, nyaris terhapus air hujan. Jangan bawa wajahmu ke sini. Dewa sudah cukup kenyang. Aku mundur perlahan. Tapi tepat sebelum berbalik, aku melihat sesuatu di balik jendela tua yang pecah lukisan. Itu wajahku. Bukan foto, tapi lukisan. Di atas kanvas kusam, warnanya kabur, tapi itu wajahku. Mataku, rambutku, tapi ada yang salah. Di lukisan itu, mulutku hilang. Dan sebagian pipiku mulai kabur, seperti dilap paksa dari kenyataan. Kepalaku berdenyut, nafasku tersengal. Aku lari dari sana. Tapi sesampainya di rumah, aku berdiri lama di depan cermin. Kulihat wajahku, biasa, masih utuh. Tapi saat kuusap pipi kiriku, aku tak merasakannya. Bukan baal, tapi tidak ada sensasi sama sekali. Seperti menempel ke ruang kosong. Tanganku bergetar. Aku ambil topeng itu dari lemari, kali ini bukan untuk dipakai, tapi untuk diamati. Aku paksa menggali bagian belakangnya, mencoba melihat apakah ada sesuatu yang disembunyikan di balik kayu. Dan di balik lapisan itu, tergores satu kalimat lain, sangat samar, seperti bekas ukiran lama yang mulai muncul. Jika tak ingin menjadi dia, jangan terus memanggilnya. Siapa? Dia. Topeng ini bukan sekadar alat tukar. Ini bukan perantara keajaiban. Ini perwujudan sesuatu. Sesuatu yang bisa menyaru sebagai harapan. Tapi pelan-pelan, ia menukar harapan itu dengan identitas pemiliknya. Bukan cuma orang yang kau sayangi yang dibayar, tapi kau sendiri yang mulai menghilang. Pagi itu, aku mengabaikan rasa kebas di wajah dan mimpi buruk yang terus menghantuiku. Aku hanya ingin satu hal,
menemukan siapa pengirim email itu. Jejak digitalnya samar, tak ada nama pengirim, hanya alamat surel aneh berisi angka acak. Tapi saat aku buka ulang pesan itu, aku menyadari ada sesuatu yang dulu kulewatkan, koordinat. Tersembunyi dalam nama file gambar. 1 titik, di dataran tinggi Jawa Tengah. Terlalu aneh untuk diabaikan. 3 hari kemudian, aku berada di kaki sebuah desa tua, dikelilingi kabut tebal dan deru angin pegunungan. Orang-orang di sana enggan bicara soal topeng atau Kawi Sukatma. Tapi seorang pria tua, penjaga candi kecil yang hampir runtuh, mengangguk ketika ku sebut nama itu. Ia mengajakku berjalan kaki ke belakang candi, ke sebuah gubuk reot. Di dalamnya, tergantung lukisan-lukisan tanpa wajah. Semua sosok manusia, tapi wajah mereka kosong, seakan dihapus. Di pojok, berdiri lemari kaca, dan di dalamnya, topeng-topeng kayu. Hampir serupa dengan punyaku, tapi masing-masing retak, terbakar sebagian, atau ditusuk paku besi. Penjaga itu berkata lirih, Kawi bukan pemahat, dia perantara. Dia yang membuka pintu pertama. Lalu ia menunjuk ke salah satu lukisan paling tua. Di tengah kanvas, ada seorang pria berdiri sendiri, mengenakan topeng yang sama seperti milikku. Tapi bayangannya di lantai, bukan bayangan manusia, melainkan siluet lain, bertanduk, dengan mulut lebar menganga. Aku bertanya siapa dia. Pria tua itu hanya menjawab, namanya berganti-ganti, dewa, setan, bayangan. Tapi intinya sama, ia tidak memberi. Ia hanya menukar. Topeng itu bukan alat, ia adalah cermin bagi yang terobsesi. Dan setiap kali keinginan dikabulkan, satu bagian dari pemiliknya akan dimakan. Sampai wajahnya hilang, dan dirinya menjadi milik si bayangan. Aku terdiam, perlahan semuanya masuk akal. Goresan di topeng, simbol yang muncul setelah dipakai. Wajah Dian yang tertimpa musibah. Dan kini, rasa kebas di pipiku. Pria tua itu menatapku. Kau belum terlambat, tapi waktu tidak lama. Jika kau sudah mengucap 3 keinginan, maka sisanya tinggal 1, wajahmu. Aku bertanya, bisakah dihentikan? Ia menjawab dengan getir, tak ada yang bisa menghancurkan topeng itu. Tapi kau bisa mengurungnya kembali. Dengan 1 syarat, kau harus menyerahkan sesuatu yang lebih besar dari keinginan. Sesuatu yang kau miliki, tapi tak bisa kau ulangi. Aku menatapnya lama. Hatiku tahu, hanya ada satu hal seperti itu. Kenangan. Aku duduk di bangku batu, di samping candi kecil yang hampir runtuh itu. Langit senja tampak memudar, dan di hadapanku, topeng itu, diam, dingin, seperti binatang yang sedang tidur. Aku sudah tahu jawabannya. Aku sudah tahu apa yang harus dibayar. Bukan darah, bukan nyawa, tapi sesuatu yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Kenangan, kata sang penjaga itu terngiang di kepalaku. Kalau kau ingin mengurungnya kembali, jangan tawarkan tubuhmu. Tapi tawarkan, semua alasan mengapa kau tergoda dari awal. Perlahan, aku mengambil topeng itu. Kali ini, bukan untuk memakainya, tapi untuk menyelesaikan sesuatu yang seharusnya tak pernah kubuka. Di tangan kiriku, kubakar 1 foto lama. Foto saat aku dan Dian kecil tertawa bersama di depan warung. Lalu satu persatu, kubakar lagi, surat dari ibu, sertifikat beasiswa, bahkan catatan harapan yang pernah kutulis di balik laci meja kerja. Semua hal yang pernah mendorongku meminta lebih dari yang seharusnya. Kuhapuskan semua motivasi terdalamku yang dulu begitu aku banggakan, kerja keras, luka lama, rasa kurang. Karena itulah pintu yang membuatku tergoda untuk membuka topeng ini pertama kali. Dan saat api terakhir padam, angin kencang berhembus dari arah gunung. Topeng itu bergetar, retakan kecil mulai muncul di permukaannya, dan dari dalam lubang matanya, keluar asap hitam pekat, tapi kali ini, tak berbentuk wajah. Tak bersuara, hanya
menghilang. Topeng itu pecah perlahan, terurai menjadi debu kayu dan serpihan abu. Tanpa ledakan, tanpa jeritan, hanya sunyi. Aku menunduk. Untuk sesaat, aku takut bahwa mungkin aku sudah benar-benar kehilangan segalanya. Tapi saat ku tatap tanganku, rasa kebas itu sudah hilang. Aku tersenyum kecil, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ringan. 2 minggu kemudian, Dian membuka matanya. Perlahan, tanpa drama, tanpa lonceng keajaiban, tapi matanya menatapku. Dan ia bertanya, pelan, "Kak, udah lama ya aku tidur?" Aku tak menjawab. Air mataku sudah menjawab semuanya. Aku tak lagi punya pekerjaan tetap. Beberapa mimpi masa kecil mungkin sudah menghilang. Tapi entah kenapa, aku merasa lebih utuh. Karena kini aku tahu, bukan semua keajaiban harus dibayar dengan kehilangan. Kadang, keajaiban datang saat kita belajar melepaskan keinginan dan memeluk yang tersisa.